Kadang-kadang kita suka bilang nih ke anak-anak, suka pesan, "Jangan, main terus, main jangan lama-lama." Nah, padahal sebetulnya ya ketika anak-anak ini bermain, mereka belajar secara tidak langsung mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, emosional, motorik. Misalnya ketika, main lompat tali, nah itu kan ada koordinasi, mata, tangan, kemudian perhitungan, perkiraan, kapan harus melompat, kapan harus turun. Nah, seperti itu. Hai teman-teman. Halo. Gimana kabarnya? Oke, semoga semua sehat ya. Sekarang kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi sama Mita dan Ririt. Oke, masih ingat nggak episode yang kemarin? Kemarin kita ngobrol soal milih sekolah. Faktor-faktor yang menentukan kita dalam memilih sekolah. Nggak kehabisan ide, kita masih ada lagi yang mau kita bahas sekarang. Nggak kalah bikin pusingnya dari yang kemarin, episode kemarin ya. Mungkin masih dirasain sama mama-mama juga atau ayah-ayah semua, bapak-bapak di rumah soal kegiatan apa yang bisa dilakukan selama mengisi liburan anak. Betul. Nah, anaknya nih kategorinya anak pra-TK sampai TK sama anak SD kali ya. Kalau SMP SMA udah remaja, kadang-kadang mereka udah asik sendiri sama teman-teman mungkin ya, udah banyak kegiatan. Iya. Nah, sekarang kan kemarin udah libur panjang tuh ya. Libur panjang, pastinya udah banyak hal yang dikerjakan gitu ya. Ada yang mungkin jalan-jalan, setiap hari jalan-jalan, staycation, atau mungkin nge-mall. Di rumah aja juga pasti banyak, memanfaatkan waktu buat tidur lebih banyak, istirahat lebih banyak. Nah sekarang udah 2025, ternyata di kalender ada banyak liburan. Banyak waktu-waktu yang cukup panjang dalam arti libur anak gitu ya. Hopefully sih papa mamahnya juga libur sih. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan libur. Karena ada yang waktu-waktu cuti bersama kan ya, yang hari kejepit jadi cuti bersama gitu ya, kan. Betul. Jadi mudah-mudahan sama lah. Anak libur, orang tua juga libur. Dan mudah-mudahan sama-sama happy ya. Bukan deg-degan. Dua hal sih sebenarnya kalau ngomongin libur panjang ya. Satu hal kita yang mungkin biasanya kerja atau mungkin yang juga nggak kerja juga sebenarnya butuh juga refreshing, healing ya bahasanya. Healing. Butuh juga healing. Tapi di satu sisi anak libur juga. Iya. Jadi antara kita, mau istirahat, tapi anak udah, kita nggak kemana-mana nih. Kita nggak ngapa-ngapain nih. Gitu. Jadi itu anak-anak gue sih kayak gitu. Itu anak gue tuh. Kita nggak kemana-mana nih mah. Gitu. Jadi kayak, kemana ya gitu ya. Karena sendiri ya. Terus terang kan kalau kita bicara jalan-jalan staycation, pastinya membutuhkan biaya. Yang tidak murah juga ya, makin pusing kan kita. Ya, betul. Apa iya mau nge-mall terus? Atau apa iya kita mau tidur-tiduran terus di rumah gitu ya? Atau ke playground? Ke playground juga nggak murah juga ya. Kalau tiap hari ke playground lumayan juga ya, pusing juga. Belum bayar parkirnya. Jadi curhat ya. Jadi belum makan siangnya di mall ya kan? Oke. Nah jadi kita tadi udah bilang ya, kita mau fokus ke TK sama SD. Semoga nanti kita sendiri nih, kebetulan kalau anak gue sih udah ya masih masuk TK ya. Anaknya Ririt lebih masuk lagi. Mudah-mudahan kita bisa dapat inspirasi sih soal kegiatan anak dalam waktu libur, let's say seminggu 3 hari itu kan lumayan ya libur juga ya. Iya. Gitu. Oke, sekarang kalau lo sendiri Rit, biasanya ngapain nih libur? Kayak kemarin tuh libur panjang lo ngapain? Libur panjang sama anak ya. Karena baru satu ya. Anak-anak sama anak. Kemarin sih gue diajak staycation sama adik gue. Jadi alhamdulillah lumayan lah beberapa hari ada kegiatan dan ada sponsor gitu ya. Sponsor itu yang penting. Terus selain itu kalau misalnya udah di rumah lagi paling ngapain ya? Kemarin jadi ada kegiatan di luar sekolah. Jadi ada satu vendor lah yang menyelenggarakan kegiatan anak di luar sekolah dan itu biayanya murah, terjangkau. Tapi cuma 1 jam. Oh ya lo gitu. Ajakin gue itu ya? Iya. Jadi. Itu apa sih yang melukis layangan? Bukan. Yang jadi di kegiatan itu
anak diajak bercerita, diceritain di dongeng. Oke. Terus ada lempar bola untuk mengasah motoriknya. Terus apa lagi ya? Pokoknya kegiatan gitu dan cuma sejam. Jadi kayak sekolah tapi cuma sejam gitu. Lumayan Dan ya. itu harganya terjangkau banget. Terus gue ajakin teman-temannya juga beberapa ikutan gitu. Lumayan lah. Terus selain itu juga playdate juga sama temennya, dan playdate-nya murah, jadi misalnya kayak sepedaan kayak gitu, jadi nggak gue bawa ke playground. Oke, Gitu. seru ya. Lumayan. Nah kalau gue sih masih seputar, karena nggak kemana-mana, kebetulan memang mau full istirahat aja, guenya sih sebetulnya capek sih yang ya. istirahat guenya. Tapi anak-anak ya paling ngebantuin kerjaan rumah kali ya. Mungkin nggak tahu deh, mama-mama di rumah anaknya suka dimintain tolong nggak sih, kayak yang suka masak misalnya, bantu nyiapin bahan-bahan gitu, bantu masak, yang suka bikin kue, hal-hal yang biasa kita lakukan, tapi kita coba ajak anak buat ikut juga nih ngerjain nih. Gitu, Rit. Jadi pernah pekerjaan dicoba juga domestik. nggak? Iya, pekerjaan bener. domestik, betul. Di rumah ya. Iya, gue coba juga. Jadi misalnya sesuai dengan kemampuan dia gitu ya. Betul. Misalnya bantuin jemur, bantuin lipat baju walaupun ya masih berantakan gitu karena gue masih kecil. Nggak apa-apa, kita libatkan, dan itu ternyata menyenangkan buat mereka. Bantuin cuci piring gitu. Mereka kan main busa. Ya oke lah, kita jadi agak lama sedikit ya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Tapi ya oke lah, kasih kesempatan. Karena menurut gue itu berguna juga, selain menyenangkan buat mereka, juga mengasah kemampuan motorik, terus juga mengasah empati, ya kan, dia jadi tahu, oh rasanya mencuci piring kayak gini, oh kalau lipat baju ternyata pegel ya lama-lama ya punggungnya gitu kan. Tapi jangan banyak manfaat. Jangan disalahartiin kalau kita ngerjain anak ya. Oh iya ya, enggak. Wah, anaknya jadi disuruh-suruh ngerjain nih. Walaupun sekalian juga ya. Iya sih sebenarnya sih. Tapi sebenarnya kan dia juga happy ya. Iya, dia happy sih. Selama ini mungkin kita mikir jangan takut nanti makin lama nggak rapi gitu ya. Tapi ya kadang ya yaudah kasih kesempatan aja, bersih-bersih, ngelap-ngelap. Anak gue suka nyapu. Sama anak gue suka ngelap-ngelap langsung tanpa disuruh gitu ya. Ngapel ya, itu bermanfaat juga sih menurut gue. Terus yang lain paling baca buku ya. Anak gue juga suka baca buku. Apalagi ya, kayaknya sih itu, karena anak gue udah SMP, udah SD mau ke SMP. Jadi untuk kegiatan yang olahraga, iya, tapi nggak sama gue. Sama bapaknya. Olahraga nggak sama gue ya, olahraga sama teman-temannya. Ya itu ya kita kasih waktu lah ya, karena kan selama waktu sekolah kan ya istilahnya waktunya habis buat sekolah, ekskul gitu. Nah sekarang mungkin sama teman-teman yang di rumah. Jadi main bola, main sepeda gitu, atau mungkin renang, karena anak gue ada renang sih, renang. Nah jadi dimaksimalin di situ. Nah untuk teman-teman kita mungkin Rit yang usia anaknya lebih kecil lagi, mungkin beberapa cara udah dilakukan gitu ya. Tapi akhirnya mungkin jadi bingung. Tapi sebelum kita ngomongin ke sana, menurut lo penting nggak sih waktu bermain anak di liburan gitu? Penting. Karena mungkin kita berpikir, wah energinya nggak habis-habis ya. Kayak contohnya anak gue juga sama, sekolah udah sampai sore, masih ada les juga gitu ya. Tapi ternyata pas liburan dikirain gitu sama kita nih energinya nih, energi waktu untuk beristirahat gitu ya, recharge gitu ya. Ternyata dia masih tetap full energinya dan pengen melakukan banyak aktivitas gitu. Nah jadi itu juga menarik sih, ternyata mereka energinya banyak. Terus yang kedua sih yang gue denger sih, sebenarnya mungkin bisa dimanfaatkan waktu buat bonding gitu kali ya. Iya, betul. Bonding, apalagi yang mungkin orang tuanya sibuk bekerja gitu ya. Waktunya mungkin sedikit, nggak terlalu banyak lah istilahnya sama anak-anak. Nah ini mumpung libur kan, sama-sama libur, jadi bisa bareng-bareng. Tapi sebenarnya gue pengen tanya sih sama teman kita sih. Kita punya teman, namanya Ayu. Ayu ini psikolog pendidikan. Nah kita mau tanya lagi nih sama Ayu, persisnya nih, pentingnya bermain untuk anak itu apa sih sebenarnya? Yuk, bantuin dong yuk. Apa sih pentingnya bermain untuk anak-anak? Hai Nita dan Ririt, seru banget ya obrolannya tentang bermain. Akhirnya aku bisa gabung juga nih di obrolan seru kalian. Terima kasih ya udah ajak aku gabung ikutan ngobrol serunya. Jadi kalau ngomongin soal bermain tuh kayaknya gak ada habisnya ya. Kadang-kadang kita suka bilang nih ke anak-anak, suka pesan, jangan main terus, main jangan lama-lama.
Nah, padahal sebetulnya ya ketika anak-anak ini bermain, mereka belajar secara tidak langsung mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, emosional, motorik. Misalnya ketika, main lompat tali, nah itu kan ada koordinasi, mata, tangan, kemudian perhitungan, perkiraan kapan harus melompat, kapan harus turun. Nah, seperti itu. Atau misalnya ketika main petak umpet. Nah, ketika main petak umpet yang sesederhana itu, sebetulnya ada kemampuan analisis juga yang terlibat di situ. Dia harus mengenali lingkungannya, mengenali kebiasaan temannya. Kira-kira si Ani ini akan ngumpet di mana ya? Kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya aku bisa menebak si Budi ini ngumpet di mana, tapi nggak ketahuan gitu kan? Dia harus menganalisis situasinya, kemudian mencari teman yang ngumpet di mana, sambil motoriknya juga bergerak karena berlari, berkejaran kayak gitu. Nah, sesederhana itu yang salah satu manfaatnya untuk bermain. Nah, ketika anak-anak bermain juga sebetulnya dia mengeksplor tuh menggali lingkungan sekitarnya, mengenali lingkungan sekitarnya, mengenali emosi yang dia rasakan, melatih imajinasi dan kreativitasnya juga. Misalnya yang sederhana aja, main role play. Misalnya, ayo sekarang kita jadi guru, kita main sekolah. Aku jadi gurunya, kamu jadi muridnya. Jadi guru kalau di sekolah seperti apa sih? Nah, kemudian role play ini kan dia meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Kita misalnya harus memberikan tugas seperti apa. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, selain itu bermain juga akan menumbuhkan kompetensi pada anak. Jadi misalnya dari bermain ini akhirnya dia tahu nih, oh ternyata aku jago kalau main sepeda, aku tuh jago kalau balap lari sama temanku. Akhirnya dia mulai pede nih. Nah, dia tahu nih kemampuannya dia yang baik dalam bidang apa misalnya. Kemudian akhirnya tumbuh rasa percaya diri dan akhirnya ini bisa jadi bekal untuk orang tua mengenali bakat atau kemampuan anak ataupun juga minatnya dan bisa dikembangkan lebih lanjut supaya pendidikannya kemudian juga bisa lebih terarah. Nah, kalau ngomong soal bermain dan liburan, kayaknya kalau udah ada jadwal liburan tuh langsung, aduh pasti nih liburan main gitu. Tapi ya satu hal yang perlu kita ingat sebetulnya ya kalau udah ada jadwal liburan supaya nggak jet lag akan jauh lebih bagus kalau misalnya ketika liburan jadwal hariannya juga relatif sama dengan kegiatan sehari-hari. Misalnya kalau sekolah itu bangunnya jam 5 karena sekolah kan masuknya jam setengah 7 misalnya. Dia udah bangun jam 5, mandi, siap-siap, kemudian sarapan, berangkat ke sekolah. Nah, bukan kemudian ketika libur terus langsung bablas deh. Karena libur santai bangunnya jam 12 gitu. Oke, bangun lebih siang boleh nih, tapi misalnya biasa bangun jam 5, kalau yang muslim misalnya sholat subuh, oke jam 5 tetap bangun sholat subuh, habis sholat subuh boleh tidur lagi misalnya, karena lagi libur tidak perlu ada aktivitas pagi yang buru-buru ke sekolah misalnya, jadi boleh tidur lagi nanti sampai jam 7 bangun sarapan gitu. Jadi tetap ada ritual pagi yang tidak terlalu banyak berubah supaya nggak jet lag kayak nanti begitu liburnya habis mau masuk sekolah, waduh pola tidurnya berubah, kebiasaannya banyak yang berubah, apalagi kalau liburnya lama gitu. Jadi ya akan sulit lagi untuk menyesuaikan diri. Dan kalau libur itu mungkin juga orang tua kan udah mulai pusing nih, aduh libur lama di rumah mau ngapain aja ya. Itu akan lebih baik kalau misalnya anak-anak itu dilibatkan untuk rencana, walaupun anaknya masih kecil ya, misalnya besok nih mau libur, liburnya 5 hari dari Senin sampai Jumat nggak sekolah, kita mau ngapain ya? Gitu anak diajak diskusi, biasakan anak untuk berdiskusi kira-kira apa yang ingin dilakukan. Walaupun kita orang tua tetap bisa mengarahkan, misalnya memberikan opsi, misalnya anaknya jawab, oh aku mau main game aja gitu. Kita bisa kasih arahan nih, kasih opsi, boleh main game misalnya, tapi gamenya cuma 1 jam atau 30 menit, cuma sore gitu. Tapi kita kan karena libur di rumah kita asik ya bikin kegiatan apa ya. Jadi ajak anak bersama untuk merencanakan kegiatannya supaya mereka merasa terlibat dan ikut bertanggung jawab bahwa ini kan yang aku mau gitu. Jadi ya aku harus melakukannya gitu supaya nggak ada lagi
kan mama yang mau bikin acara ini, kan mama, papa yang mau pergi ke sini, aku kan nggak mau gitu. Kalau ini dia sudah terlibat, kemudian anak merasa dihargai karena apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan itu tersampaikan dan difasilitasi orang tua. Dan liburan nggak harus mahal ya, nggak harus pergi ke mall atau tempat wisata, di rumah juga bisa asik, tergantung gimana kita membuat kegiatannya gitu kira-kira. Tapi ya sebetulnya banyak ya kegiatan di rumah yang bisa dilakukan sepanjang liburan. Kalau misalnya anak-anak mau dilibatkan untuk kegiatan sehari-hari juga oke banget ya, disesuaikan dengan usianya, membantu aktivitas sehari-hari. Misalnya anak punya tanggung jawab selama liburan, kakak tanggung jawab untuk siram tanaman, karena kalau pagi kan udah berangkat sekolah, jadi kakak nggak tahu, tidak bisa siram tanaman, jadi sekarang harus dirawat, merawat kebun misalnya sepanjang liburan. Atau misalnya selama liburan ini kita bikin project sesuatu ya, kita misalnya mau menghias rumah, kita punya project menghias kamar, atau misalnya kita punya project, kalau misalnya kayak suka menggambar, boleh menggambar, kemudian menggambar atau mewarnai, terus gambarnya nanti kita print di kaos ya, atau misalnya di mug, di gelas, itu kan sekarang banyak ya digital printing yang bisa melakukan itu. Nanti kita kirim nih kaosnya atau gelasnya untuk hadiah untuk kakek, nenek, atau misalnya untuk souvenir lebaran misalnya, atau souvenir ulang tahun. Jadi sesuatu yang membuat hasil karyanya itu kelihatan lebih berarti gitu, bermakna. Atau misalnya anaknya senang menggambar, bikin cerita, kakak atau adik boleh gambar, nanti kita print jadi buku cerita, nanti bisa dijual buku ceritanya. Ada juga penerbit-penerbit yang lepas bisa membuat merangkai buku ini, kemudian nanti dijual indie juga tersendiri. Bisa orang tua juga bisa sebetulnya membuat buku ini mandiri seperti ini. Nah, saya rasa ini kayaknya nih kayak menarik banget ya, apalagi kalau anaknya suka menulis, bikin cerita, menggambar gitu. Nah, hasil karya anak ini bisa dijadikan sesuatu yang bermakna, lebih bermakna. Misalnya suka membuat perhiasan, manik-manik gitu dan lain-lain. Oke, thank you banget Yu. Sekarang kita dapat pencerahan Ya. pentingnya bermain bagi anak-anak. Jadi penting banget ya. penting banget ya. ya. Nggak cuman dengan teman-temannya, tapi juga mungkin di rumah dia tetap masih bisa main ya di waktu liburnya ya. Sekarang kita obrolin anak-anak yang usianya pra-TK sampai TK. Iya benar. Yang gue tahu sih Rit, kayak kegiatan yang bisa merangsang, menstimulus sensorinya gitu ya, motoriknya. Motorik kasar, motorik halus. Contohnya yang pernah lo dengar apa Rit? Sensori, misalnya main slime. Slime gitu kan. Itu kan menyenangkan, main Play-Doh ya. Itu kan bisa juga untuk sensori. Mengenalkan anak pada berbagai macam tekstur gitu ya. Atau jalan di rumput dengan kaki telanjang. Yang halus, yang mungkin agak berbulu gitu ya. Teksturnya rumput dan lain sebagainya. Terus apalagi Rit ya? Misalnya lempar bola gitu kali ya? Lempar bola lebih ke motorik ya. Motorik kasar gitu, lempar tangkap bola gitu. Masukkan bola ke keranjang gitu ya. Masukkan bola ke keranjang, main basket sama bapaknya misalnya. Kalau sortir warna udah bisa belum ya Rit? Bisa kok. Bisa ya? Untuk pra-TK udah bisa. Karena gue pernah usia 3 tahun gitu udah bisa. Ya. Jadi karena gue pernah lihat ada keluarga gitu ya, ngumpulin barang-barang di rumahnya berdasarkan warna. Oh iya, terus dia menarik ya. Kayak nyiapin keranjang aja gitu ya, keranjang. Jadi anaknya diminta untuk sortir barang-barangnya, masukin ke keranjang. Jadi sebenarnya nggak butuh yang rumit-rumit gimana? Benar, karena kan mikirnya kan, mikirnya kan harus beli gitu ya. Iya. Beli gitu kan, nggak harus sih sebenarnya yang ada di rumah aja, yang aman ya pastinya ya, aman, nggak mudah pecah gitu. Dan oke lah anak bisa pegang gitu, merangsang dia untuk juga memilah warna, kemudian memasukkan ke keranjang sesuai warnanya gitu. Dan juga bisa membantu beres-beres ya. Beresin mainannya sesuai dengan kategori warna misalnya. Iya benar. Atau kategori selain warna misalnya ini mobil-mobilan sama mobil-mobilan dikategorikan gitu kan. Mana yang mobil-mobilan gitu ya, mana yang balok-balok. Iya, betul. Warnain gimana Rit?
Mewarnain itu Lanjutin aja sih ya dari itu sekolah motorik ya. halus ya, Mm-mm. lebih ke motorik halus, drawing, mewarnai gitu. Bisa Oke. misalnya nih kalau kita nggak harus selalu beli buku warna, misalnya kita ada printer di rumah, kita cari gambar dari Betul. internet, itu yang sering gue lakukan ya. Jadi Betul. ngeprint sendiri aja. Betul. Terus Nggak dia harus juga warnain. pakai kertas baru, pakai kertas Iya, bekas gitu. bisa. Karena kadang kita juga dapat kardus-kardus atau apa aja lah yang bisa Iya, kita gambar-gambar gitu ya, lalu anak mewarnai. mewarnai. Gitu. Terus ini untuk apa namanya meningkatkan bonding dengan orang tua juga bisa, orang tua dan anak sama-sama bikin, misalnya ini agak susah sih tapi Iya, nggak apa-apa. mobil-mobilan atau pesawat dari kardus. Iya. Nah tuh anak gue sama bapaknya tuh ya, bapaknya aja yang Iya, bikin karena bapaknya agak aja. rumit ya. Karena kadang Tuh. yang belajar bukan anaknya, bapaknya juga. Iya, Bapak ibunya juga belajar tempel gitu. gitu. Udah jadi walaupun ya sebenarnya itu sederhana banget, tapi mereka happy gitu. Ya, itu hasil karya sendiri. Mm-mm. Terus satu lagi nih, gue pernah juga dapat inspirasi kegiatan gitu ya. Ini kayak apa sih, kalau punya boneka gitu ya, kayak bermain berdasarkan buku cerita mungkin ya, bermain peran gitu. Iya, bisa. Panggung boneka, nah kayak gitu. Karena katanya bisa juga melatih emosi anak, tergantung isi ceritanya. Iya. Misalnya ceritanya misalnya tentang membantu teman gitu. Jadi si anak diminta untuk lebih kreatif melanjutkan ceritanya gitu. Bisa nggak sih? Kayaknya mungkin Bisa. SD itu kali ya. Gue suka agak bingung TK soalnya. bisa kok. TK bisa ya? Pra-TK pun pra-TK bisa usia 3 tahun tuh kan mereka udah bisa mulai bermain peran dengan boneka-boneka kecil atau apa atau mobil. Misalnya mobil juga ini bisa. robot bisa. Tapi mungkin kita tanya Ayu lagi gimana? Boleh. Ada lagi main ular tangga atau monopoli. Kalau monopoli agak mungkin susah ya. Lebih tinggi lebih tinggi, harus didampingi gitu, dibacain. Oh ini artinya gini gitu. Ular tangga tuh mereka bisa sekaligus belajar mengenal angka, berhitung tuh. Karena itu gue juga menyenangkan. Pernah dengar juga Rit, katanya kan pasti kan kalau main-main yang kayak gitu kan ada peraturannya ya. Nah itu anak-anak juga melatih kemampuan dia untuk menciptakan aturan, menaati bersama. Jadi dia tahu tuh namanya main tuh ada aturan gitu. Dan harapannya sih kalau misalnya Tata nggak menang sih gak jadi gimana-gimana ya. Karena dia tahu itu sudah disepakati dari awal gitu. Namanya bermain, mungkin ada yang menang, ada yang kalah. Kesabaran menunggu giliran juga itu. Sekarang kayak kita tanya Ayu aja. Kita tadi udah beberapa yang kita tahu udah kita keluarin nih. Tapi kita yakin Ayu pasti punya ide-ide yang jauh lebih banyak dan kreatif untuk kegiatan bermain anak usia pra-TK sampai dengan TK. Yuk, ajarin kita dong kegiatannya apa aja sih buat anak pra-TK dan TK. Nah, balik lagi sekarang kita kalau ngomongin bermain untuk anak-anak yang lebih kecil ya, misalnya usia pra-TK atau TK. Memang kebanyakan ini target utamanya, tujuan utamanya untuk melatih koordinasi mata tangan, motorik halus, motorik kasar, karena kan memang kemampuan-kemampuan ini yang banyak berkembang di usia-usia pra-TK tadi, usia sampai dengan 5 tahun ya, 5-6 tahun gitu ya. Nah, ada juga kemampuan kognitif dasar, misalnya mengenal bentuk, angka, huruf. Nah, misalnya gini, sebenarnya banyak kegiatan di rumah yang bisa dilakukan bersama ya ayah bunda untuk anak-anak usia pra-TK tadi. Misalnya yang sederhana aja, kalau misalnya mau masak nih, nah bisa nih kita libatkan anak-anak, yuk sekarang bantuin mama petik sayuran ya, metik kangkung, bayam, kacang. Nah ketika anak metik itu kan sebetulnya otot-otot tangannya itu sedang terstimulasi gitu. Nah itu dia jadi latihan. Kemudian misalnya ayo sekarang melipat pakaian, itu juga bisa untuk latihannya. Atau misalnya kita belajar pakai sumpit sambil makan, nah itu bisa juga. Atau banyak hal mainan yang murah juga bisa kita mainan-mainan yang sederhana, misalnya slime itu nggak perlu beli juga, sebetulnya kita bisa bikin sendiri di rumah dari sagu, dikasih air, kasih pewarna, kasih air dikit-dikit, kasih pewarna, itu jadi kayak slime. Nah diambil dari baskom, pindahin ke lantai, ke ubin keramik, itu akan benar-benar jadi seperti slime. Nanti kapan-kapan kita bisa cobain juga ya di sini ya. Nah cobain slime gitu, kita bisa buat slime sendiri, itu akan melatih
kemampuan kelenturan tangan, motorik anak. Terus kemudian kita bisa bikin seperti Play-Doh, seperti lilin mainan. Nah, kita bisa bikin sendiri sebetulnya, itu dari tepung terigu, dikasih air sedikit, airnya sudah dicampur minyak, bisa dicampur minyak zaitun, minyak sayur biasa juga bisa. Kalau mau wangi, campur minyaknya itu baby oil, jadi ada bau-bau wanginya. Kemudian kasih pewarna makanan ya yang aman sesuai dengan warna yang kita inginkan. Campur, kasih garam, jangan lupa tepungnya dikasih garam, terus masukkan air yang sudah dicampur dengan pewarna dan juga minyak. Nah, nanti diulenin, diaduk-aduk seperti kita bikin adonan kue. Lama-lama dia akan mengeras jadi seperti Play-Doh atau lilin. Nah, setelah itu kita bisa bentuk deh sesuai dengan keinginan. Jadi pertama anak itu belajar kelenturan tangannya, sambil dia juga belajar untuk membuat. Di situ kita bisa ajarin, misalnya kita mau bikin warna ungu, nggak perlu kita beli pewarna yang ungu misalnya. Kita pakai campur warna hijau sama biru, kasih tahu deh, oke ini ada warna hijau, ada warna biru, kalau dicampur jadi apa ya? Wah, jadi ungu. Atau warna merah kita campur warna kuning, wow, magic, ajaib, bisa jadi warna orange, warna jingga. Nah, itu kan anak-anak akan excited sekali ya. Nanti sudah jadi Play-Doh-nya, lilinnya, terus kita buat deh bentuk-bentuk yang lucu. Sekarang kita mau bikin apa ya? Bikin hewan, bikin huruf, atau misalnya kita bisa dibentuk jadi angka, jadi huruf. Di situ anak-anak juga akan belajar lagi tentang angka, huruf, bentuk. Nah, bisa disesuaikan dengan yang diinginkan oleh anak. Jadi banyak hal sebetulnya bisa kita lakukan dengan sederhana di rumah. Misalnya juga ketika mau makan aja, mau makan terus ada kita makannya misalnya pakai tempe. Nah, sambil kita perkenalkan nih ke anak-anak bahwa ini namanya tempe. Tempe dibuat dari kedelai. Nanti dibuat dari kedelai, kemudian difermentasi, diamkan, nanti kedelainya jadi tumbuh jamur menjadi tempe yang kita makan. Nah, tempe tadi misalnya seperti itu. Atau tapi kedelai bukan cuma bisa dibikin tempe loh, ada juga diambil sarinya, kemudian dicetak, nanti bisa jadi tahu, bisa jadi susu. Ya kalau sari kedelainya diambil bisa jadi susu kedelai. Jadi banyak, kedelai ini vitamin misalnya bagus untuk tubuh. Jadi anak-anak juga sambil makan dia sambil belajar. Atau misalnya lagi makan buah, ini namanya apa? Jeruk. Oke, jeruk. Jeruk kalau dibuka nih ternyata ada banyak ya isinya. Coba dihitung ada berapa isi siung jeruknya, ada berapa siung gitu misalnya. Kalau ada yang mau berbagi sama mama sama papa boleh nggak? Boleh gitu misalnya. Kalau mama minta 2, coba kasih mama 2 potong jeruknya, 2 siung. Nah, nanti dia cari langsung sambil belajar. Nah, seperti itu sebenarnya hal-hal sederhana di rumah itu sangat bisa dijadikan alat belajar tanpa perlu membuat alat belajar khusus misalnya. Yang penting adalah sebenarnya kreativitas aja sih untuk menjelaskan segala sesuatu yang ada di lingkungan. Karena anak belajar paling banyak tentunya dari lingkungannya. Apa yang ada di sekitarnya, apa yang ada di sekolahnya, apa yang dia lihat, dia alami, dia rasakan, itu yang kemudian akan dia ingat terus untuk mengembangkan pengetahuannya. Wah, ternyata banyak ya yang bisa dilakukan anak PRATK dan TK ya. Banyak Ayu, banget. Ya. Thank you banget Ayu sudah memberikan pencerahan ya buat kita kegiatan apa aja yang bisa dilakukan untuk anak PRATK sampai TK ketika liburan gitu. Kayaknya lo udah mau sharing juga deh. Oh iya. Kasih contoh kan? Melukis juga bisa, melukis bersama dengan orang tua. Jadinya nggak perlu bagus, nggak perlu ada tekanan ke anak harus bagus, harus gini bikin warnanya, apa, bikin gitu. apa, sesuatu nggak perlu. Tapi yang penting anak dan orang tua bisa menikmati proses bersama, nggak perlu takut kotor ya. Bisa menikmati proses mengekspresikan emosi dalam bentuk lukisan. Gitu. Iya sih, yang penting sih memang nggak perlu takut kotor ya. Karena kalau udah takut kotor, mulainya juga udah susah, udah mikir gitu ya. Aduh, nanti beresinnya ribet segala macam. Mungkin itu nggak usah dipikirin dulu ya. Yang penting ada kegiatan anaknya. Ya. Dan hasilnya juga bisa dipajang di rumah. Jadi memberikan apresiasi buat anaknya. Lanjut kita. Lanjut sekarang SD ya. Kegiatan buat anak SD. SD.
Apa Dari nih? gue dulu kali ya. Ya. Kalau gue sih karena SD kebetulan kalau gue tuh udah kelas 5-6 sih ya. Jadi memang lebih banyak ke sifatnya lebih pasif ya bermainnya ya. Contohnya tuh kayak baca buku, Oh. dengerin musik. Ya kalau dibilang nggak boleh main gadget juga kayaknya Nggak gimana bisa ya? ya. Masih main gadget sih. Kita fair enough aja ya. Maksudnya Mm-mm. masih main gadget sama temennya, meskipun ya tetap perlu kontrol dari kita ya, dibatasi. Apalagi ya, kebetulan kalau anak gue suka bikin hasil karya gitu, kayak kaligrafi, Oh. kayak permainan warna, permainan huruf gitu ya. Jadi dia suka bikin, diwarnain gitu, atau mungkin digunting-gunting. Nah, memang jadinya asik sendiri, tapi menurut gue sih dia tetap beraktivitas sih, tetap merangsang kreativitasnya dia gitu. Nah itu sih paling, karena kebetulan kalau gue SD-nya udah hampir SMP gitu kali ya. Kira-kira apa lagi ya? Kalau zaman kita dulu tuh, tapi kayaknya anak-anak sekarang udah jarang ya, suka main lompat karet. Teman-teman tahu nggak sih yang main karet, seumuran sama kita ya, ketahuan. Tapi gue nggak bisa main ya. karet, Rit. Gue bisa bikin karetnya, tapi gue nggak bisa mainnya. Oh gitu ya. Ya bikin karetnya juga Itu seru sih, itu seru iya sih. kan, bermanfaat juga buat melatih motorik halus gitu kan. Bermainnya juga bisa interaksi sama teman-teman. Ya. Seperti olahraga juga kan itu kan. Karena kan pasti banyak di teman-teman kita mungkin ya hobi jogging atau olahraga. Oh ya. Ya, sepeda. Ayah, mama papanya gitu ya. Hobi jogging misalnya biasanya sendiri, ajak anaknya sekarang kalau lagi libur gitu ya, main sepeda. Apalagi ya kayak gitu ya, jogging, main sepeda. Iya, olahraga bersama. Main game bareng boleh nggak sih? Boleh aja. Boleh kan asalkan ya kita batasin lah ya tetap. Boleh kok main game bareng. Bisa. Jadi serunya seru bareng. Bareng. Gitu. Biasanya kita yang terus ngingetin, ayo jangan lama-lama mainnya gitu ya. Tapi kan sekarang mainnya bareng. Oh iya, tapi tetap sih ada waktunya juga ya, dibatasin waktunya. Tetap ada waktunya. Terus apa lagi ya? Mungkin masak ya, bikin kue. Oh iya, benar. Yang suka masak, baking itu bisa kok. Ya. Bersama, karena masak nanti bersama. dia menikmati prosesnya, dari nyiapin bahannya, mengolahnya, sampai dia lihat proses sampai hasil akhirnya, dicicipin juga kan ya. Jadi dia betul-betul melalui prosesnya, menikmati bahwa oh ternyata kalau kita bikin kue itu nggak gampang gitu. Lebih menghargai makanan. Dan ini ada lagi, merapikan kamar. Merapikan lemari baju, bantuin lipat-lipat baju, atau mungkin belajar nyetrika, ya kan? Benar. Kayak udah bisa ya belajar nyetrika. Udah bisa. Ngerapin kamar tuh kayak sesuatu banget ya. Ya, buku-bukunya, baju-bajunya, gitu kan? Ya, belajar bertanggung jawab ya, mumpung lumayan saya seminggu liburnya bisa dicicil kan, kayak lemari pakaiannya dulu gitu kan. Habis itu meja belajarnya. Nah, setiap hari tempat tidurnya gitu kan ya. Jadi dia juga belajar bertanggung jawab bahwa oh ini area kamarnya, dia harus bertanggung jawab atas kebersihan kamarnya. Dan gue yakin lu masih ada nggak yang suka, orang tuanya mungkin suka bercocok tanam gitu atau merawat tanaman, boleh dilibatkan juga. Gitu. Itu kan pengetahuan juga ya, ini tanaman apa namanya gitu kan. Biar nggak takut cacing ya. Semoga sih orang tuanya nggak takut cacing ya. Kalau gue sih takut ya. Geli. Tapi kalau tetap bercocok tanam kan, Rit? Enggak, menikmati aja. Kalau gue sih ada masanya dulu ketika bercocok tanam. Waktu COVID ya? Iya, gue juga sih. Itu menikmati banget sih bercocok tanam sih. Paling sekarang nyiram-nyiramnya aja gitu ya. Layouting. Oh iya. Pot tuh kayak nggak bosen dipindah ke sana. Oh gitu ya. Udah di sana seminggu sekali pindah lagi ke sini. Padahal kayak mungkin dia stres ya pot itu ya, dipindah-pindah terlalu sering dipindahin tempat hidupnya ya. Cuman kita kayak menikmati ganti-ganti suasana gitu tiap berapa hari ya. Oke, sebelum kita ngalor ngidul kemana-mana, Ayu masih punya mungkin tips-tips atau ide-ide kreatif untuk kegiatan bermain usia SD. Yuk, keluarin semua yuk ide-ide bermainnya yuk. Nah, kalau misalnya untuk bermain di anak-anak yang usianya lebih besar memang lebih menantang sebetulnya ya. Sebenarnya semua punya tantangan masing-masing ya. Kalau di usia yang lebih besar mungkin anak-anak ini kan punya keinginan sendiri juga, misalnya kebutuhan anak untuk sosialisasi atau bermain bersama dengan temannya semakin besar, semakin banyak dibanding anak-anak yang masih lebih kecil, misalnya punya rasa ingin tahu yang semakin besar juga. Nah ini yang harus bisa
dipahami juga oleh orang tua. Misalnya, kalau anak-anak yang besar mungkin bermainnya lebih ke sesuatu yang lebih menantang, misalnya, di rumah ada buku, kita lihat yuk bikin percobaan-percobaan sains, bisa aja. Nah, kayak misalnya di buku-buku seperti ini nih, ini EduScience misalnya, atau di YouTube juga banyak sekali kan berbagai percobaan yang menarik yang bisa dilakukan di rumah untuk anak dan orang tua. Sebetulnya sambil bermain ini kan dia akan belajar mengembangkan pengetahuannya dia, sainsnya, mendukung pelajarannya dia di sekolah juga, sesuatu yang menarik. Atau bisa juga playdate sama temennya, kamu ajak temen kamu 2-3 orang ke rumah, kita main bareng. Nah, sambil tetap dengan pengawasan orang tua misalnya. Karena kalau misalnya cuma anak sama sendiri di rumah mungkin kurang seru. Nah, nggak ada salahnya kalau misalnya liburan untuk anak-anak yang tadi TK atau pra-TK juga bisa dilakukan sama-sama ya. Misalnya 2-3 orang temannya ke rumah terus main bareng. Nah, ini orang tuanya bisa janjian sebetulnya. Nggak harus jadi semacam homeschooling tapi khusus liburan. Jadi homeschooling bermain. Jadi liburan ini kita playdate gantian ya. Masing-masing punya punya tugas atau tanggung jawab untuk menjadi host kegiatan bermain di rumahnya. Nanti kalau di rumahku, aku mau ajak anak-anak main ini. Kalau di rumahnya si ini akan main ini. Nah, orang tua masing-masing. Nah, ini mungkin akan lebih sangat membantu ya, karena kan bisa gotong royong mainnya gitu, dan pastinya lebih seru. Misalnya, kita mau camping, camping di rumahnya si A gitu. Misalnya camping kan nggak harus selalu malam ya, bisa aja kita buka tenda siang, tidur siang, terus tapi sebelum tidur siang kita ada kegiatan bareng gitu. Nah, itu kan jadi seru banget. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak yang lebih besar, bisa juga mainnya misalnya main monopoli misalnya, kalau yang sudah usia-usia SD kelas besar ya, di kelas 4, 5, 6, atau main ular tangga. Ular tangga itu juga bisa dibuat dalam bentuk besar. Jadi kita bisa ajar anak-anak untuk kita sekarang kita bikin ular tangganya tapi besar, karena kita akan main di luar gitu. Yang jadi bidaknya, yang jadi kita akan bermain di atasnya sendiri. Jadi kita bikin ular tangga yang besar, anak-anak membuat ular tangga sendiri, terus nanti kocok dadunya, terus kita jadi pionnya, anak-anaknya yang jadi pionnya, jadi naik nanti turun ya, kita buat sendiri pakai karton yang besar misalnya. Itu kan seru banget ya kalau dimainin bareng-bareng gitu di luar. Terus misalnya banyak permainan-permainan yang sebenarnya sekarang sudah jarang dilakukan, tapi misalnya main lompat tali, atau misalnya main catur juga bisa, karena ini kan sambil anak-anak melatih kemampuan analisisnya dan lain-lain. Nah, kalau anaknya suka musik, boleh juga main musik. Bisa juga sekali-kali anak-anak diajak untuk, apalagi anak-anak yang sudah lebih besar, kita buat proyek liburan ya, kita bikin pertunjukan misalnya sama teman-temannya. Yang nonton keluarga aja misalnya. Ayo sekarang kalian bikin, kita kayak playdate tadi misalnya, kalian buat rencana nih, aku mau bikin pertunjukan musik nih, kita mau bikin pertunjukan musik, atau misalnya kita mau bikin pertunjukan apa aja, aku mau main musik, kamu mau baca puisi, nanti yang nonton mama papa, terus nontonnya di mana, misalnya di rumah si A yang rumahnya lebih lapang, atau di halamannya. Kita bikin model tiket, orang tuanya harus bayar, harus daftar untuk beli tiketnya, terus boleh undang temennya, boleh undang tetangganya yang mau datang. Nah, ini kan sesuatu yang seru juga, artinya anak-anak punya sesuatu yang bermakna walaupun di rumah. Tuh. Bisa juga kalau misalnya orang tua bekerja, terus anak-anak mau diberi semacam program magang di kantor, boleh aja misalnya. Kan ada beberapa kantor yang memang memiliki ruang anak, kemudian memungkinkan orang tua bekerja untuk membawa serta anaknya. Itu bisa, mama atau papa kerja, jadi kamu liburannya mau nggak sambil magang di kantor papa? Tugas kamu diberikan tanggung jawab yang jelas. Misalnya kamu magang di kantor papa, tugasnya adalah papa punya buku. Nah, kamu per hari pertama misalnya harus merapikan buku di kantor papa. Misalnya hari kedua nanti kamu membuat kategori buku ini berdasarkan yang ini buku ekonomi, buku dan lain-lain. Jadi bisa dibuat kegiatan yang menjadi tanggung jawab anak selama program magang tadi. Lalu, nah, yang terpenting dari semua kegiatan tadi adalah apresiasi sebetulnya. Apresiasi atas apa yang dilakukan oleh anak, apapun yang dilakukan. Terima kasih ya, hari ini kamu sudah melakukan aktivitasnya dengan baik, kemudian kita sudah sama-sama menikmati hari ini, liburan ini,
Kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang yang berjalan kurang sesuai dengan rencana pun, ini harus mendapat apresiasi dan sama-sama dievaluasi. Tapi tadi kamu perasaannya gimana? Nah, ini yang penting juga adalah eh, berdiskusi tentang apa yang dirasakan oleh anak. Kamu happy nggak tadi? Senang nggak selama kegiatan? Yang kamu rasakan apa? Oh, aku sedih. Kenapa sedih? Soalnya tadi aku waktu bikin eksperimen ternyata airnya kurang banyak, jadinya nggak bisa mengalir misalnya. Kira-kira gimana supaya nanti kalau bikin lagi bisa mengalir dengan baik? Jadi anak diajak untuk menganalisis kegagalannya misalnya, dengan tetap belajar untuk mendapatkan insight-nya atau kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hasilnya tadi, supaya dia tidak kemudian kalau udah gagal ya udah gitu, tapi dia bisa menerima hasilnya walaupun itu tidak sesuai dengan harapan, dan dia belajar dari situ bagaimana kira-kira untuk bisa mengembangkannya jadi lebih baik lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya kalau misalnya untuk anak yang lebih besar. Anak yang lebih kecil pun bisa diajak diskusi dengan tentunya dengan cara bicara yang sesuai dengan usianya, dengan pembahasan sesuai dengan usianya, seperti itu. Nah, jadi banyak ya sebetulnya kegiatan bermain yang bisa kita lakukan di rumah tanpa harus membeli peralatan yang mahal, tanpa harus pergi keluar rumah. Yang terpenting adalah sebetulnya bagaimana orang tua dan anak bisa sama-sama menikmati kegiatan dan juga meningkatkan bonding atau kedekatan orang tua dan anak. Wah, thank you banget Ayu. Udah banyak pencerahan, ternyata banyak ide-ide yang bisa dilakukan, kegiatan yang bisa dilakukan untuk anak usia SD ya. Thank you banget Ayu. Dan kalau kita recap lagi dari awal nih, mungkin yang kelewat. Jadi sekarang ini kan kita lagi ngomongin ide-ide kreatif bermain anak, terutama di waktu liburan. Waktu liburan yang nggak makan biaya banyak. Jadi tadi kita udah ngobrolin ide-ide untuk bermain anak usia pra-TK sampai dengan TK, kemudian tadi yang terakhir usia SD. Kenapa kita nggak bahas SMP sama SMA? Karena ya masa Ada remaja, apa dengan mereka? Mereka biasanya udah asik sendiri, udah punya kegiatan sendiri. Kayaknya harus les satu episode sendiri ya. Iya. Panjang kalau ngomongin anak remaja karena udah sibuk sendiri kalau tadi ya. Sibuk sendiri, mungkin kategorinya udah beda. Udah beda. Gitu. Oke, mungkin boleh sih jadi ide bagus buat episode selanjutnya ya. Mungkin mama, papa, teman-teman yang punya ide kegiatan lain buat anak usia pra-TK, TK sampai SD atau SMP, SMA, boleh loh komen ya. Yes. Silakan gitu. Oke. Kayak udah panjang ya ngobrolnya kayaknya kita. Udah panjang. Ya udah. Kita udahin dulu ya. Kita udahin dulu. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kita pamit undur diri. Bye.